صلوا على محمد صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Mahdi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Mahdi alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya ke bawah fans, maka kami hormati Ketua Mushola Al-Muttaqin Saudara M. Aziz, putra daripada almarhum Al-Ustaz Bapak Haji Sukandi. Kami hormati Pamanda Bapak Sarza Wijaya, semoga beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu. Para asatiz dan asatizah, wabil khusus orang tua kami Umi sehat Umi? Alhamdulillah. Al-Ustaz Hasyim As'ari, Al-Ustaz Luqmanul Hakim, Al-Ustaz Marullah Sarifudin, dan para orang tua kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia ini panitia apa nih? Gercep ya, gerak cepet ya. Kenapa saya bilang gercep? Ngomongin ceramahnya aja baru sore. Luar biasa. Makanya saya bilang panitia ini gercep.
cepat, harus jadi bagaimana pun. Tapi bahasa tak ada rotan, akar pun jadi. Tapi kalau bisa jangan akar saya, rotannya ya. Tim hadroh dari pesantren Darul Hasan, iya Fikri. Ibu sekalian, hadir pada kesempatan kali ini, malam hari ini, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kalau tadi siang pagi tadi ada maulid di Masjid At-Taqwa di SMK IT At-Taqwa 07 tadi pagi maulid dihadiri oleh Habib Abdullah bin Husain bintu Al-Hajar dan anak almarhumah Kiai Nurul Anwar Dr. Imam Fathur Rahman. Alhamdulillah beliau hadir. Tadi mau banyak tuh, ada gopek tadi hadir, terutama kaum ibu banyak, ada gopek, penuh sampai masjid penuh. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran maulid, bukan banyak, bukan sedikit. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah di malam ini ruh Rasulullah hadir. Mudah-mudahan ruh Rasulullah bisa hadir. Apakah di tempat yang ramai dalam kegiatan maulid bisa hadir? Ya, mudah-mudahan bisa hadir pula. Yang terpenting adalah bagi kita sebagai umat Islam itu diperkenalkan oleh Islam bahwa kita mempunyai seorang pemimpin, seorang Rasul yang nantinya akan menolong kita di yaumil akhir. Saya mau tanya ini yang ibu-ibu, Bu, emangnya ibu tahu besok bakal selamat? Tahu nggak? Bapak-bapak tahu nggak bisa bawa selamat? Kita tidak tahu. Yang bisa membuat kita selamat, maka kita harus beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan selamat. Bila ingin melihat Nabi, bila ingin berjumpa Nabi, di dalam surga. Suara saya gak kalah sama rasa dikit. Basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Ibu, bibir dibasahin sama gecu mulu. Malah dibasahinnya kalau kondangan doang. Dia nama suami maka dibasahin. Kalau sama suami itu dibasahin bibir bu. Dalam kondangan doang ya Pak ya. Jadi kalau kita pengen selamat, nanti yang bakal menolong kita, yang bakal memberikan syafaat pertolongan di yaumul akhir hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Begitu banyak nabi yang kita ketahui, ada 25 nabi. Tapi semua mereka tidak akan bisa menjamin ketika menghadap kepada Allah dan tidak ada yang sanggup membawa bendera. Nanti kita bakal mengikuti bendera Golkar, bendera PDI,
Nasdem, Demokrat, apa lagi Pak? Banyak. Bukan itu, nah itu mah bendera partai. Ya, masing-masing itu rumah bisa ditanya, masing-masing. Tetapi nanti di yaumil akhir bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya Nabi yang sanggup memegang dan menghantarkan semua umat Islam sebagai umatnya, hanya Nabi. Nabi Musa, sekalipun Nabi Musa bisa membelah laut merah, gak sanggup. Nabi Musa gak sanggup. Nabi Nuh, sekalipun Nabi Nuh bisa membuat kapal, tapi ketika suruh bendera itu gak bisa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nih belakang ada kober ya. Coba sampai bisa hidupin orang meninggal dari sebelum kita lahir, ada gak yang bisa? Gak ada. Nabi Isa gak bisa. Dulu Nabi Isa kan diejek oleh umatnya. Kalau memang kamu sebagai utusan seorang Nabi dan Rasul, tolong kata hidupkan manusia yang sudah meninggal ribuan tahun. Diajak orang bisa ke kuburan. Diajak tuh orang tersebut ke kuburan. Ditunjukkan mana makam yang paling tua, silakan tunjuk. Dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, akhirnya mayit yang ribuan tahun itu meninggal bisa bangun kembali. Tuh, Nabi Isa tuh bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, kalau ibu-ibu nih, kalau ada orang yang bisa menghidupkan orang meninggal, suaminya lagi bodoh-bodoh banget, duitnya lagi banyak, wah udah langsung datang kan. Berapa dibayar? Ya Pak ya? Nah ini sama juga bapak-bapak, istrinya sedang cantik-cantiknya, ya meninggal usia muda, ada yang bisa menghidupkan orang meninggal, disamperin, berapa juga dibayar. Nabi Isa sekalipun bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, ketika disuruh memimpin barisan di padang mahsyar tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Nabi Ibrahim kan termasuk manusia yang tinggi dia pemikirannya. Dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di gedung tersebut, cuma ditinggalin satu berhala, biarnya kagak dapat. Biarnya kagak ditampakin sama Ibrahim, diantepin sengaja. Biarnya diantepin oleh itu berhala. Anak-anak berhala itu dihancurin semuanya. Kata Raja Namrud, siapa yang menghancurkan Tuhan saya? Kata Nabi Ibrahim, saya. Unjuk Nabi Ibrahim, saya yang menghancurkan. Akhirnya Nabi Ibrahim disidang di meja hijau di perkara. Hai Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim nggak jawab. Tanya aja sama Tuhan kamu, pakai nanya saya. Coba tanya Tuhan kamu bisa ngomong atau kagak? Udah 1-0 Raja Namrud. 1-0. Masa Tuhan tidak bisa ngomong, tidak bisa makan, lagi disembah. 1-0. Itu pinter Nabi Ibrahim. Tanya sama dia, siapa yang ngancurin? Saya apa? Dia yang ngancurin. Kenapa dia nggak masih ada? Maka ketika itu, dengan kekalahan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, maka biasa ada orang mah kalau jagoan kalau punya kuasa udah tahu udah main udah, ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Semua rakyat disuruh mencari kayu bakar, dikumpulkan itu kayu bakar sampai setinggi Monas kalau sekarang mungkin. Kayu bakar untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika sudah dikumpulkan, dibakar tuh, ya kan? Itu kayu dibakar sudah melepuh, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kumpulan kayu bakar tersebut.
apa yang terjadi? Dengan mukjizat Allah, dengan kuasa Allah, itu api menjadi apa? Dingin, kunu badan, kata Allah dalam satu ayatnya. Jadilah kamu api apa? Dingin kayak es tuh. Dingin kayak es. Nah, sekarang apa yang kita lakukan terhadap itu? Kaki Nabi Ibrahim itu kasihan, tidak ada yang menolong. Ada seekor burung dengan amaliyahnya hanya setetes dia menjatuhkan air, tapi setetes pun itu menjadi satu nilai yang paling berharga. Kayak kita lihat di Palestina ya, itu benar apa kata tuh? Kalau kata saya sih benar. Ada burung yang nyobekin bendera apa? Palestina ya. Benar tuh ya? Burung yang bendera Palestina itu disobek-sobekin sama atapnya, itu disobekin, diturunin itu bendera bukan bendera Palestina, bendera Israel, maaf. Bendera Israel disobek itu sama burung tuh, sama burung gagak tuh. Itu jadi amalia kita itu nggak mesti harus banyak. Kalau Allah pun hanya berikan setetes air untuk menolong orang, itu amalia. Seekor burung mungkin dia tidak bisa membawa senapan. Bagaimana caranya? Dia turunkanlah bendera apa? Israel, patok-patokin. Akhirnya itu bendera Israel pada robek. Itu termasuk amalia. Nabi Ibrahim walaupun tidak mempan dibakar, tapi tidak sanggup untuk membawa bendera Rasulullah di yaumil akhir. Udah berapa tuh Nabi? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa di sini ada laut, laut dibelah oleh Musa dengan gergatnya tongkat, ya, tapi tidak bisa untuk menolong membawa bendera di yaumil akhir. Siapa? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali Nabi kita nanti akan menjadi rahmat, akan menjadi penolong ketika nanti kita butuh pertolongan. Jangankan nanti, sekarang pun kalau kita sering-sering membaca selawat, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Rezeki kita akan lancar, amin. Ya, usaha kita akan lancar, amin. Keluarga kita akan bertambah mesra, amin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Diceritakan nanti sampai sorban Nabi ini masih ada sisa nih. Ada orang yang mau berjumbat Siratul Mustaqim, jembatannya ceritanya kan rambut dibelah 7, nggak bisa. Penglihatan dia tuh rambut belah 7, mana mungkin bisa. Tapi dengan amalia amal soleh, insya Allah semua itu akan selamat seperti jalan tol. Tidak ada hambatan. Nah, sampai sorban Nabi tinggal satu, disuruh menolong biar orang ini bisa lulus menjembat Siratal Mustaqim. Jembatannya kan bawahnya api Pak, neraka. Kalau bawa ngelotok masuk jatuh ke api, saya menolongin, ayo. Dan malu mau menolongin udah masuk api itu, mau nolongin nggak bisa. Sampai sorban Nabi aja itu bisa menolong para sahabat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau yang Muhammad illa kafatan linnas, kecuali menjadi penyempurna bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kita ini ditetapkan oleh Allah, ditetapkan Allah udah bentuk dalam surat Inna Anzalna itu ya, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh telah kami ciptakan engkau manusia bi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Sebenarnya tidak ada kekurangan yang pada diri kita, semuanya kita sempurna. Cuma terkadang kesempurnaan kita kurang kita hargai, kurang kita jaga. Kalau kesempurnaan yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah berikan, maka kita jaga. Insya Allah itu akan lebih sempurna. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi penyempurna manusia. Penyempurna manusia boleh juga dikatakan bahwa Nabi itu adalah sebagai khataman Nabi, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, perjuangan Rasulullah ini tidak semanis apa yang kita bayangkan. Perjuangan para nabi tidak semanis apa yang kita bayangkan. Kalau ini mah udah enak, Bapak Ridwan diundang, udah ada semangka, udah ada anggur, jeruk udah ada, kue, cucur, apa gitu, Putri Ayu, ini kue apa ini? Kalau kenal ya, kue serabi, serabi emang ada ya. Ya, tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nabi itu, ya, sekalipun Nabi sebagai manusia sama seperti kita, sama Nabi itu jualan, Nabi itu beristri, ya, Nabi itu sama seperti manusia, tetapi Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa kalayakun bainal hadirin. Nabi itu seperti intan berlian di antara batuan. Intan berlian sebagai intan. Kenapa dengan intan? Karena di dalam diri Nabi itu ada keistimewaan yang perlu dijaga oleh Nabi. Jangan sampai keistimewaan tersebut akan hilang, akan luntur. Makanya Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, terlebih dahulu prosesnya itu ada, Pak. Prosesnya ketika Nabi sedang menggalak kambing, itu datang tiba-tiba orang yang berwajah putih, langsung Nabi diambil, dibelah dadanya. Lagi ngamon kambing, ya, dulu kan zaman ngamon kambing ya. Lagi ngamon kambing, membelah kambing. Oh, di Arab itu ngamon kambing itu pakai kuda, ya. Karena kambingnya bukan puluhan, ribuan. Lagi sedang ngamon kambing, Nabi ditarik oleh malaikat, dadanya dibelah. Dikeluarkan semuanya, isi perutnya, bukan usus, bukan ampela, bukan apa lagi. Ya, bukan itu dikeluarkan, ya. Tetapi yang dikeluarkan oleh Allah adalah yang pertama sifat hasud, dengki, penyakit hati, semua dikeluarkan. Ria, ingin puji, penyakit takabur, sombong, dikeluarkan semuanya oleh Allah. Karena Nabi ini akan diangkat menjadi seorang apa? Rasul. Nabi umur 25 tahun itu sebagai seorang Nabi. Di umur 40 tahun baru Nabi diangkat sebagai seorang apa? Rasul. Bapak, makanya hikmahnya ini kita kalau umur 40 tahun, Pak, kalau bisa mah udah punya kerjaan tetap. Ya, jangan umur 40 tahun masih uncang-uncang kaki, baik nggak ada kerjaan bisa. Kesoalnya yang diatur. Kan umur Nabi aja cuma 63 tahun. Umur Rasulullah, umur umat Nabi itu hanya di antara 60 dan 70.
Kalau yang lebih dari 63, 70 itu udah tambahan dari Allah itu. Ditegur apakah orang itu belum juga sholat? Apa nih orang sholat ya tambahin kan? Atau juga emang orang tersebut lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat ditambahin? Ada dua kemungkinan. Ya, Nabi dibilang itu sifat-sifat penyakit hatinya, penyakit dengki, iri, sombong dan sebagainya dikeluarkan semuanya. Apa yang Allah isi di dalam hati Nabi? Apa yang Allah isi? Yang pertama ada dua yang diisi. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hilmun. Ini belum diisi ilmu, udah diisi semangat. Wah, ilmu dulu tadinya. Ini Bang Mario. Nah, Bang Mario itu anggur itu, anggurnya anggur tuh. Agar tuh manis kayaknya agar. Ya, soalnya diisi ilmu dulu, kita isi ilmu hati kita ini Pak. Kalau nggak diisi dengan ilmu, 3 hari hati kita akan mati. Akan apa? Ya, hati kita kalau 3 hari nggak diisi ilmu akan mati. Tuh. Makanya kalau ada pengajian, ada tahlil, datang. Ya, kalau misalkan nggak ada, gampang sekarang ngisi ilmu, tinggal dibuka YouTube ada orang ceramah. Ustaz banyak yang ceramah, betul nggak? Iya tuh. Begitu kira-kira hati kita 3 hari nggak diisi akan mati. Tuh. Diisi dengan zikir, ilmu juga. Tuh. Malam ini alhamdulillah hati kita diisi dengan ilmu. Tuh. Mudah-mudahan nanti hatinya akan apa? Akan kelihatan sifat-sifat yang jeleknya akan hilang. Karena malam ini tadi beberapa udah saya sampaikan, betul kan? Berarti kan diisi dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu nggak cukup, diisi dengan apa lagi? Goreng pisang atau Pak Mulu? Hah? Goreng pisang katanya. Bukan Pak Mulu, goreng pisang lagi. Ya. Yang kedua, hati diisi dengan hilmun. Hilmun itu kan artinya apa? Lembut. Lembut. Kalau hati kita diisi dengan ilmu, insya Allah akan menjadi apa? Lembut. Walaupun berproses. Coba anak-anak kita yang pada belajar, ya, insya Allah tutur katanya akan lembut. Tapi sekarang malah kita susah banget Pak ya. Bener dah, udah diajarin di sekolahan ngomong yang baik-baik tetap aja. Lo orang udah punya guru, malah guru kita nih, gurunya nih. Ini guru anak-anak kita nih. Ya, ini lebih dahsyat. Kalau di sekolah mereka hanya bertemu dengan guru berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 12. Kalau SDIT sampai jam 3. Lah ini mah ambil berak ya bisa juga, mohon maaf ya kan, sambil tidur sampai jam 12 malam ya, ambil apa lagi, ambil jalan-jalan. Kalau mereka ini salah buka, ini bahaya. Ini sudah ditafsirkan oleh Imam Ghazali ya, nanti ada suatu alat berbentuk kotak. Ini para ilmuwan gak paham alat apa. Alat tersebut akan mengajarkan kepada kita kalau misalkan anak-anak kita tidak bisa memfilternya, tidak bisa menyaringnya, akan hancur anak kita. Nih ternyata baru apa? Baru terjawab apa? HP ternyata. Kata Imam Ghazali cuma berbentuk kotak. Kotak ada yang gede, ada yang kecil. Nah ini kalau kotak kecil begini bisa dikantongin ya apa saja ya. Luar biasa. Tapi kita nggak tahu juga mereka di kamar mengunci yang bermain apa. Nah itu yang jelas kita juga nggak boleh ketinggalan zaman juga ya Bang Loto, betul nggak? Jangan sampai kita kuper banget ya hari ini agak punya HP katanya, kuper sekali. Tapi itu tadi saya katakan, anak kita harus diisi dengan
ilmu hatinya, supaya hatinya menjadi hilmun, menjadi apa? Lembut. Udah diisi dengan ilmu juga tetap aja, karena ada yang mengecohkan dengan ini bahasa-bahasa di HP ini. Ya, kalau mereka salah buka itu akan cepat suul huluki yuti, akhlak yang jelek cepat menularnya. Ya, akhlak yang jelek cepat menularnya. Obatnya susah. Kalau budi mah gampang. Iya, ada salah 88 beli baru. Bayangkan, banyak budi mah gampang. Gua kalau sakit sembuh insya Allah. Tapi kalau akhlak yang jelek cepat menularnya, hilanginya ada apa? Susah. Tuh. Kadang anak-anak kita, mohon maaf ya, di SD maupun di MI juga susah banget. Kadang banyak sekali keluar dari mereka kata-kata nama apa? Binatang. Nah itu luar biasa itu. Gimana kita caranya? Nah, makanya Rasulullah itu di Mekah yang pertama kali diajarkan itu adalah akhlak selama 13 tahun. 13 tahun Rasulullah itu membimbing masalah akhlak. Sesuai apa yang tadi saya sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus liutammima untuk menyempurnakan akhlak. 13 tahun Rasulullah khusus bimbing masalah apa? Akhlak. Orang Arab itu kebiasaan buruknya luar biasa. Mana yang ngerokok? Ada yang ngerokok nggak? Nah, kalau rotok, mohon maaf, rotok ya. Bang rotok, merokok, dia masih sopan, masih segini sih dia kan, begitu. Tapi kalau orang Arab itu kalau udah merokok, dia mau pakai bak, ditutup pakai selang, pakai selang, bukan pakai selang. Itu beramai-ramai tuh. Pakai selang, ditaruh di bak itu nikotinnya kan ini semuanya bisa pakai selang. Itu orang Arab kebiasaan. Makanya orang Arab terkadang yang jahil itu jahil mereka. Bodohnya bukan mereka nggak bisa baca, bukan mereka nggak bisa nulis. Jahilnya ada, pengetahuan agamanya belum ada. Kalau orang Arab nyate, ya kita mah udah sate apa ya kalau garam air belum saya sate itu tusuk ya. Kalau orang Arab mah Bang Woto itu kambing yang kecil langsung diguling tuh dimakan taruh nampan langsung. Itu orang Arab luar biasa beda. Makanya guru saya waktu belajar di Arab itu dikatakan seperti bayi katanya, bayi. Padahal udah dewasa umurnya, udah kuliah, tapi masih dibilang bayi kecil katanya dibandingkan dengan orang Arab. Orang Arab itu seperti itu. Makanya dikatakan ada istilah dalam sejarah itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyahnya mereka itu satu mabuk, kedua tadi saya bilang tuh apa namanya itu, mumbi apa, merokok begitu. Yang ketiga membunuh anak perempuan hidup-hidup kalau lahir. Nah itu tuh orang Arab saking bodohnya. Coba nah, siapa yang paling lagi bunting? Ada bunting nggak? Ada yang hamil nggak? Itu terjadi kepada istrinya sahabat Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Ketika sahabat Umar sedang berperang ke medan perang, itu istrinya kan sedang mengandung. Sedang apa? Mengandung bayi, lahir sebelum Umar pulang. Kebiasaan orang Arab jeleknya itu jahilnya kalau misalkan ada anak perempuan yang lahir itu merasa malu, merasa hina. Kenapa perempuan katanya nggak bisa ngapa-ngapain, kata orang Arab tuh sebelum masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad datang. Makanya istrinya sahabat Umar sebelum masuk Islam itu Umar
Jadi istrinya lagi itu perempuan, saking sayangnya itu ibu kepada seorang anak, mana ada sih anak kaya langsung dibuang? Nggak ada. Tapi sekarang ada ya. Iya. Saking takut itu nanti ketahuan sama sahabat Umar, itu anak perempuannya didandanin ala laki-laki. Lagi bete berarti kalau gitu Paul ya. Ya. Lagi bete kan panjangan apa? Lelaki ganteng, tampan, berwibawa. Lah ini malah gitu. Lagi bete katanya. Jadi anaknya sahabat Umar itu lahir didandanin laki-laki itu. Ketika Umar pulang dari medan perang, wah, Umar merasa girang banget bahwa anak itu seorang. Umar kan sebagai seorang jawara terkenal, senang banget dia mendengar bahwa istrinya lahir anak laki-laki, senang sekali dirayain kan tuh. Belum tahu dia. Nah, akhirnya tuh anak diajak bermain panah oleh Umar bin Khattab ke hutan. Anak kecil kan, masih kecil, biasanya pasti nggak buang dari pipis, kencing. Abi pengen pipis. Nah ternyata, mohon maaf, ketika itu terlihat bahwa jenis kelaminnya itu adalah perempuan, itu langsung saking jahilnya Umar, bodohnya Umar, belum mengenal Islam, itu digali lubang, langsung anaknya yang masih hidup itu dipendem, Pak. Sempet anaknya perempuan itu peluhnya Umar, air matanya Umar itu jatuh ke anaknya sambil megang-megangnya sama Umar. Saking itu anak masih kecil dan Umar juga bodoh, tetap anaknya dipendam, saking jahilnya bodohnya sahabat Umar. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Saudi Arabia, ya, di zaman tersebut, maka semua ya perempuan derajatnya diangkat, kebiasaan-kebiasaan jeleknya hilang terkikis. Bapak sekalian, dulu juga sama di sini. Tahu ya? Ya, ini saya ingat di sini dulu ada Kong Rusuh ya, Kong Rusuh, Kong Ranta, Kong Haji Sukandi yang baru kemarin, Muhammad Manin Syahrial, ya, mudah-mudahan beliau ini nantiasa dalam kuburnya mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalimat dari bawah. Siapa di mana? Semangka itu semangka beda ya. Jadi saking bodohnya sahabat Umar, anak yang kecil masih hidup dipendam hidup. Artinya apa? Dulu di sini juga sama. Dulu di sini ya masih ada musola dulu. Cuma musolanya kecil banget dulu. Ya, dulu kebiasaan jelek orang sini juga dulu ada. Pastinya, ya enggak? Tuh, dulu kalau habis tahlil kan pada main gaplek ya. Tuh, habis tahlil pada main gaplek dulu. Saya alamin dulu, habis pada main itu doang. Ngajiin dulu. Ingat saya, tapi kan juga ada Pak Haji Sukandi, Ustaz, ada Bung Ranta, ada almarhum Ustaz Nafi, sama Ibu Bata. Kan? Ada nggak? Saya nggak ada ya. Kalau habis tahlil pada main gaplek ada nggak? Alhamdulillah tuh kebiasaan buruk itu terkikis dengan sendirinya. Tuh, begitu. Yang terpenting adalah dalam kegiatan tersebut harus istimror, dalam pengertian kegiatan-kegiatan baik itu harus istimror, harus terus-menerus. Jangan sampai kita zaman sudah berubah, tahun berganti, kehidupan kita masih jahil aja, masih bodoh aja. Tuh.
Sekarang juga ada Pak, lebih parah lagi bahkan ya. Ya, jangan sampai kita menjadi budak dengan alat tersebut, HP. Jangan sampai budak. Ya, artinya apa? Jadi budak itu ketika mendengar perintah-perintah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan kita tegak. As-salatu khairum minan naum. Itu semuanya udah bengek suaranya tuh aja. Tuh ada. Itu tadi kita jangan sampai menjadi budak alat zaman sekarang ini dulu Pak. Ya, boleh zaman sekarang ini buat pengaruh, tapi jangan sampai kita kalah dengan alat tersebut. Ketika waktu sholat, maka kita harus sholat. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Bapak sekalian, dalam hal ini yang pertama kita harus cinta kepada Rasul, harus ikut kepada Rasul. Yang kedua, kita harus sering menyebut-nyebut nama Rasul. Yang ketiga, kita harus datang di mana Rasulullah dilahirkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau kita cinta kepada Allah, maka orang yang pertama kali yang selalu bergandengan, ya pasti nih, ada Allah, ada Muhammad, bergandengan terus. Maka yang pertama kali kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita ikut dengan Rasulullah, insya Allah kita akan selamat. Yang kedua, kita harus sering-sering menyebut nama Nabi. Ya, bisa kan Pak? Jangan Muhammad doang, sombong itu namanya. Itu kan Muhammad Jibril lagi. Dan Ustaz Umar ya. Muhammad Jibril. Ya balik keliling terus nih Mas lihat. Ya, nyebutnya dengan Muhammad, jangan nyebutnya apa yang sudah ada diajarkan oleh para ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sering kita menyebut Bang Loto pun kalau saya mau pacarnya sebut terus. Ya, kata kita mau makan teringat padamu, atau Bang Loto ya, mau tidur teringat padamu, atau apa saja teringat padamu kekasihku. Ya, itu Bang sebut terus tuh ya kekasihnya. Tetapi kekasih kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kekasih kita yang asli adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau nanti akan yang menyelamatkan kita di padang mahsyar. Ketika matahari cuma satu jengkal, ini panas sekali, masih panas banget. Hujan kemarin di Jakarta doang. Kalau aku menunggu saya diarah ke Kabupaten Batang, hujan menunggu. Alhamdulillah adem banget tuh, bener-bener adem tuh hujan tuh sepanjang jalan tuh. Wah itu sangat Bekasi hujan nih. Alhamdulillah Bekasi bukan hujan, air kocok ada kuahnya saja. Kira hujan kali, air kocok tuh gimana hujan pada kuah, bukan hujan, ya mampet. Tuh, kalau hujan enak banget tuh. Saya pikir hujan kali ini udah dah panas. Bayangkan, coba Bang Loto tuh besok dah coba Johor, jalannya jangan jauh-jauh, kamu pakai sendal, jalan kamu pakai peci, kamu pakai topi. Coba dah rasain, luar biasa panas kan? Kuping gimana panas kuping, betul nggak? Iya panas, betul nggak? Panas. Tuh nanti di
satu jengkal matahari, satu jilid. Bayangin, siapa yang hanya bisa mengagungkan itu hanya amalia kita bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara tidak kenal saudara, ya, teman tidak kenal teman, bahkan anak tidak kenal orang tua pun tidak kenal anak juga. Dikumpulkan dulu kita, dibarisin, nggak kenal, ya. Nah, kalau yang amalia yang bagus, ingin amal soleh di dunia, insya Allah adem-adem aja. Mau matahari mencok, adem-adem aja. Itu maksudnya. Kita suruh yang pertama ikut dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering menyebut nama beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maghrib tongkai banyak 7, Isya 7, Subuh 7, Johor 7, Asar 7. Itu ketinggalan makan kalau lagi kerja. Bang Raja agak lihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 7 dan banyak. Loh. Setiap selesai sholat kalian banyak seperti Nabi aja itu mengucapkan istighfar sampai 70 kali dalam sehari. Nabi mengucapkan istighfar 70 kali dalam sehari. Kita begitu enggak? 70 enggak? Boro-boro 70. Sholat jalan-jalan. Kalau nggak sholat berarti nggak mengucapkan astagfirullahaladzim. Kalau Nabi mencontohkan kita 70 kali dalam sehari, maka kita harus sayang kepada Nabi 70 juga, menyebut nama beliau seharusnya. Begitu. Kemudian datanglah kalau misalkan punya ongkos, baru hari ini saya baru datang mau ke Arab, umroh atau haji, saya berkunjung ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekalian, ya ini semangka makin kisut ya ini. Nah, yang mudah-mudahan barangkali sebagai silaturahmi saya minta maaf yang pertama, yang kedua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.